Ya, Bapak Ibu ketemu lagi di materi yang ke-10, yaitu terkait dengan bagaimana sebenarnya peranan dari fungsi kepemimpinan dalam manajemen perusahaan, ya. Nah, adapun yang menjadi capaian pembelajaran pada materi ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian kepemimpinan, menjelaskan perkembangan kepemimpinan, menjelaskan fungsi kepemimpinan, menjelaskan teori kepemimpinan, menjelaskan kepemimpinan formal dan informal, lalu menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan, menjelaskan tipe kepemimpinan, menjelaskan etika kepemimpinan, menjelaskan kepemimpinan spiritual tanpa agama, kepemimpinan berdasarkan agama, dan menjelaskan pemimpin inspirasional, menjelaskan memimpin diri sendiri, menjelaskan isu-isu kontemporer kepemimpinan, dan menjelaskan kepemimpinan abad 21. Nah, pertama sekali kita akan membahas terkait dengan sebenarnya apa pengertian dari pemimpin, ya. Pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka, ya. Jadi pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan, ya, untuk apa, supaya mempengaruhi orang lain, ya, dengan kekuatan yang dia miliki, sehingga orang-orang yang dia pimpin itu bisa menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka. Nah, bagaimana sebenarnya perkembangan kepemimpinan? Ya, perkembangan kepemimpinan itu merupakan hasil daripada organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika daripada interaksi sosial. Jadi sejak semula kala terbentuknya suatu kelompok sosial, seseorang dan beberapa orang di antara warga-warganya itu melakukan peranan yang lebih aktif daripada rekan-rekannya. Sehingga seseorang tersebut tanpa lebih menonjol daripada yang lainnya. Demikianlah asal mula timbulnya kepemimpinan, yang kebanyakan itu timbul dan berkembang dalam struktur sosial yang kurang stabil. Nah, apa sebenarnya fungsi dari kepemimpinan? Fungsi dari kepemimpinan ada 4, ada 5, yaitu pemimpin sebagai eksekutif, pemimpin sebagai penengah, pemimpin sebagai penganjur, dan pemimpin sebagai ahli, dan pemimpin diskusi. Ya. Pemimpin sebagai eksekutif di sini bagaimana menilai pemimpin itu sebagai memiliki posisi, ya, memiliki posisi sebagai atasan gitu, ya. Lalu pemimpin sebagai penengah. Nah, pemimpin sebagai penengah dalam arti ketika ada problem atau ketika ada masalah di tengah organisasi, maka seorang pemimpin memiliki peranan untuk menjadi penengah, ya. Jadi bukan memihak sana sini, tetapi menjadi penengah untuk penyelesaian masalah. Lalu yang ketiga itu adalah pemimpin sebagai penganjur. Nah, pemimpin sebagai penganjur di sini Bapak Ibu, pemimpin itu harus mampu mengarahkan, ya, atau bahkan pemimpin itu harus bisa memberikan arahan, ya. Lalu pemimpin sebagai ahli. Pemimpin sebagai ahli dalam arti di sini Bapak Ibu, seorang pemimpin harus memang memiliki keahlian yang lebih baik dibanding dari bawahannya, ya. Lalu yang kelima, pemimpin diskusi. Nah, pemimpin diskusi, bagaimana dia memimpin diskusi atau memimpin atau bagaimana dia memimpin sebuah pertemuan untuk memutuskan suatu keputusan, ya, di tengah diskusi tersebut. Oke, ada beberapa teori tentang kepemimpinan. Yang pertama, teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. Nah, teori genetis di sini mengatakan, kalau teori ini bersimpul bahwa sebutan yang mengatakan leader are born and not made, ya. Artinya, para pengamat ini mengatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin ketika dia dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. Berbicara mengenal takdir, secara filosofis, pandangan ini tergolong kepada pandangan yang fatalistis atau deterministis, ya. Lalu ada teori sosial. Nah, teori ini mengatakan bahwa leader are made and not born, ya. Artinya teori ini
mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah teori ekologis. Teori ekologis ini pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat-bakat itu kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimiliki. Nah, lalu Bapak Ibu, ada istilah kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Apa yang membedakan? Ya, kepemimpinan formal itu adalah kepemimpinan yang resmi yang ada diangkat dalam jabatan kepemimpinan. Pola kepemimpinan tersebut terlihat pada berbagai ketentuan yang mengatur hierarki dalam suatu organisasi. Ya, jadi kepemimpinan formal itu sering disebut dengan istilah headship. Ya, kepemimpinan formal itu tidak secara otomatis merupakan jaminan akan diterima menjadi kepemimpinan yang sebenarnya oleh bawahan. Nah, berbeda dengan kepemimpinan informal. Kalau kepemimpinan informal ini didasarkan pada beberapa kriteria. Yang pertama, bagaimana kemampuannya untuk memikat hati orang lain. Yang kedua, kemampuan dalam membina hubungan yang serasi dengan orang lain. Yang ketiga, penguasaan atas makna tujuan organisasi yang hendak dicapai. Lalu penguasaan tentang implikasi pencapaian dalam kegiatan operasional. Ya. Lalu yang kelima, pemilihan atas keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu pemimpin timbul karena adanya persetujuan anggota organisasi yang secara sukarela itu menjadi pengikut. Jadi itulah yang membedakan kepemimpinan formal dengan kepemimpinan informal. Jadi kesimpulannya gampang saja Bapak Ibu. Kalau kepemimpinan formal, dia ada pengangkatan secara resmi dan diangkat sesuai dengan prosedur organisasi. Kalau kepemimpinan informal, ini terkait dengan seberapa percaya atau berdasarkan persetujuan anggota organisasi. Ya. Nah, ada ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama, persepsi sosial, kemampuan berpikir abstrak, keseimbangan emosional. Yang pertama adalah persepsi sosial. Kecakapan dalam melihat dan memahami perasaan, sikap, dan kebutuhan anggota-anggota kelompok. Yang kedua, kemampuan berpikir abstrak. Seorang pemimpin itu harus bisa ya memprediksikan kecenderungan kegiatan dalam organisasi ya yang terkaitan dengan pencapaian tujuan ya. Ketajaman persepsi dan kemampuan menganalisis didampingi oleh kemampuan abstrak dan mengintegrasikan fakta-fakta interaksi sosial di dalam dan di luar kelompok. Lalu yang ketiga itu adalah keseimbangan emosional. Jadi seorang pemimpin itu harus terdapat kematangan emosional yang berdasarkan kesadaran yang mendalam akan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, cita-cita, dan alam perasaan serta pengintegrasian dalam suatu kepribadian yang harmonis. Nah, ada beberapa tipe kepemimpinan, tipe demokratis, militaristis, paternalistis, karismatik, otoritas, dan demokratis. Kita akan membahas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama adalah kepemimpinan demokratis. Jadi gaya kepemimpinan demokratis ini adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya. Jadi setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Lalu ada kepemimpinan militaris. Ini adalah tidak semua pemimpin dalam militer itu adalah bertipe militaristis. Jadi seorang pemimpin yang bertipe militaristis ini mempunyai sifat-sifat yang pertama dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama. Yang kedua, dalam menggerakkan bawahan itu sangat suka menggunakan jabatan yang dimiliki. Lalu senang terhadap formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan. Tidak mau menerima kritik dari bawahan, lalu menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Jadi dari sifat yang dimiliki oleh tipe kepemimpinan militaristis ini jelaskan bahwa tipe pemimpin seperti ini bukan merupakan pemimpin yang ideal. Lalu ada kepemimpinan paternalistis. Kalau kepemimpinan paternalistis ini mempunyai
ciri tertentu yaitu bersifat paternal atau kebapakan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kepemimpinan itu seperti menggunakan pengaruh yang sifat kebapaan dalam menggerakkan bawahan mencapai tujuan. Jadi kadang-kadang pendekatan yang dilakukan dilalui sifat terlalu sentimental. Ya, jadi kalau tipe pemimpin paternalistis ini itu dapat dikemukakan seperti ya menganggap bawahan itu sebagai ya manusia yang kurang dewasa gitu ya. Bersikap terlalu melindungi bawahan, lalu dia jarang memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan. Nah, lalu jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan inisiatif daya kreasi dan sering menganggap dirinya itu maha tahu. Nah, lalu ada kepemimpinan karismatik Bapak Ibu. Nah, kepemimpinan karismatik ini ya, yaitu kepemimpinan yang berhasil sebab seseorang memiliki karisma, ya. Jadi ketahui tipe kepemimpinan ini dia mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya dia mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan pengikut yang menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin seperti ini biasanya karena pengetahuan tentang faktor penyebab karena kurangnya seorang pemimpin yang karismatis ya. Jadi karena sering dikatakan bahwa pemimpin yang demikian itu diberkahi dengan kekuatan gaib atau supernatural powers. Perlu dikemukakan bahwa kekayaan, umur, kesehatan, profil pendidikan dan sebagainya itu tidak dapat digunakan sebagai kriteria tipe pemimpin yang karismatis. Lalu ada kepemimpinan otoritas Bapak Ibu. Nah, ini didasarkan pada anggapan bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu hak dan pemimpin itu bersifat agak kaku. Tugas-tugas, fasilitas, dan petunjuk itu diberikan tanpa mengadakan konsultasi dengan pekerja yang melaksanakan tugas. Lalu yang terakhir ini adalah kepemimpinan demokrasi. Kepemimpinan ini jenis ini ditandai oleh partisipasi kelompok dan opini-opini diproduktifkan ya pihak pemimpin mengajukan tindakan-tindakan tertentu itu akan tetapi menunggu persetujuan kelompok dan berusaha memenuhinya ya. Nah, apa sebenarnya etika dari kepemimpinan ya. Adapun prinsip-prinsip etika berorganisasi yang pertama menjaga perasaan orang lain, mampu memecahkan masalah dengan rendah hati, menghindari pemaksaan kehendak, tetapi menghargai pendapat orang lain, mengutamakan proses dialogis dalam memecahkan masalah, menanggapi suatu masalah dengan cepat dan sesuai dengan keahlian, lalu menyadari bahwa kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki, mengedepankan sifat jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Nah, kode etik organisasi itu berdasarkan atas pertimbangan beberapa faktor. Jadi ketika dia ingin memutuskan sesuatu, dia harus mempertimbangkan peraturan dan ketentuan yang disepakati, dia harus memiliki sinergi, dia harus melihat persaingan yang sehat, melakukan persaingan yang sehat, karena persaingan itu adalah masalah semangat, bukan kekuatan. Ya. Lalu dia harus menyadari apa yang menjadi tanggung jawab dan integritasnya. Ya. Lalu bagaimana dengan hubungan kerjanya dan aspirasinya. Selanjutnya, ini adalah pemimpin inspirasional. Ini yang paling sering ya Bapak Ibu. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya harus mampu memimpin, tapi juga harus mampu menginspirasi dan memotivasi tim mereka secara efektif untuk menyelesaikan pekerjaan. Kepemimpinan inspirasional ini seperangkat keterampilan, sikap, dan pengetahuan kecerdasan emosional yang pasti yang dapat diajarkan, dipelajari, dipraktikkan, dan disempurnakan. Jadi kepemimpinan inspirasional ini membutuhkan pembelajaran kualitas dan bahasa kepemimpinan untuk menginspirasi emosi positif baik dari dalam diri si pemimpinnya maupun orang lain. Jadi diharapkan pemimpin itu mampu mengembangkan kemampuannya untuk menginspirasi orang lain agar semangat dan termotivasi untuk mencapai visi bersama, visi yang sekaligus visi pribadi dan perusahaan. Nah, lalu Bapak Ibu, mungkin ini kalian pernah dengar ya, yaitu pemimpin transaksional. Kalau pemimpin transaksional ini dia lebih kepada terkait dengan bagaimana pemberian reward ya. Jadi kontrak yang merupakan perjanjian atau transaksi antara keduanya itu biasa meliputi reward dan punishment ya. Jadi ada reward dan ada punishment, ada hadiah dan ada hukuman ya. Apabila bawahan melakukan kinerja dengan baik, dia akan diberi reward. Sementara jika karyawan melakukan kesalahan, dia akan dikasih punishment. Kira-kira ya Bapak Ibu. Lalu ada kepemimpinan transformasional. Nah, kalau kepemimpinan transformasional ini menurut oleh Ben ya,
di mana ini berupa melakukan transformasi pandangan menjadi visi bersama, sehingga mereka, bawahan plus pimpinan, itu bekerja untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan. Dengan kata lain, transformasional itu dapat dilihat melalui perilaku kepemimpinan seperti atribut karismanya, idealis influence-nya, inspirational motivation-nya, intellectual stimulation-nya, dan individual consideration-nya. Nah, apa yang sebenarnya yang dibutuhkan ya untuk memimpin di abad 21. Jadi perkembangan kepemimpinan pada abad yang ke-21 itu agar tetap menjadi pemenang. Menurut Ulrich, dia harus mampu menjadi rekan yang strategik. Lalu harus mampu menjadi seorang pakar, harus mampu menjadi seorang pekerja yang ulung, dan mampu menjadi seorang agen perubahan. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan materi kita untuk ini sampai sini saja. Untuk hal-hal dari keberlanjutan materi ini akan saya sampaikan di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu bisa beralih ke Google Classroom untuk melihat apa yang menjadi penugasan untuk minggu ini. Oke, Bapak Ibu, sekian. Untuk hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan konfirmasi ke grup WhatsApp. Horace.